Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat malam. Hari ini sesuai dengan pamflet yang sudah kami informasikan, kami akan mengadakan live di page ini ya, bukan di akun personal. Buat Anda yang sempat menonton live ini, Anda akan melihat tampilan seperti ini, sementara kami juga merekam versi di sebelah sana. Jadi nanti kalau misalkan ada di antara Anda yang menonton versi di mungkin YouTube saya, itu akan menonton view dari yang di sana ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda yang nonton di sana melihat agak dari samping, karena ini live, ini yang nanti offline. Ya, teman-teman semua, ini adalah kali pertama saya berhasil ya. Berhasil. Jadi boleh dibilang ada beberapa keberhasilan saya. Ya, ini mau pamer ya. Keberhasilan pertama adalah saya berhasil untuk membuat istri saya menulis buku non fiksi. Ya, karena dulu-dulu istri saya ini menulisnya buku-buku novel, buku-buku fiksi. Akhirnya dia bisa menulis buku ini. Ya. Nah, kemudian yang keberhasilan kedua adalah saya berhasil malam ini untuk mengajak dia live di acara ini. Karena dia belum pernah kayaknya live sendirian gitu di Facebook pun belum pernah. Kalau saya udah bolak-balik ya. Yang saya belum berhasil adalah mengajak dia untuk nyanyi live di Facebook. Itu belum. Nggak tahu berhasil atau tidak apa-apa. Baik, jadi saya nanti juga akan sebagai pihak yang memberikan sharing. Tetapi lebih utamanya saya mencoba memposisikan diri jadi host gitu loh. Kalau saya kebanyakan bicara nanti agak percuma juga akhirnya tujuan saya gitu loh. Saya cancel sendiri. Saya pengen nanti istri saya yang lebih banyak bicara. Jangan susah-susah ya. Ya. Dan kita langsung saja mulai dengan menghadirkan istri saya yaitu Zakiah Darojah. Silakan menyapa teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang belum kenal. Udah. Gimana rasanya live? Ini rada grogi juga. Untuk live biasanya diundang sama teman-teman gitu, nggak masalah. Tapi diundang suami sendiri itu rada grogi ya. Jadi nanyanya jangan yang susah-susah ya. Dari kemarin dia nanya terus. Nanti mau nanya apa waktu acara live? Saya nggak tahu juga karena memang kami tidak mempersiapkan ini sama sekali. Baik, teman-teman, sesuai dengan judulnya, tema kita live ya. Nanti saya lihat dulu contekannya. Saya membuat judul sharing kita pada kesempatan kali ini adalah self evolution. Aku yang dulu, aku yang sekarang. Kalau dari judulnya kan berarti kita bicara tentang perubahan. Dan perubahan itu ada dua tipe, cepat dan lambat atau bertahap. Kalau cepat itu disebutnya revolusi. Kalau berstep-step atau ada sebuah proses itu namanya evolusi. Jadi di sini yang dibicarakan adalah perubahan secara bertahap. Nah, terkait dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang, ya. Dan kami berdua ini terikat dalam satu organisasi yang namanya pernikahan. Maka saya ingin memulai dari tamu kita dalam kesempatan kali ini adalah Tamu tentang di rumah sendiri. Iya. Tentang menurut kamu yang pernikahan itu, sebelum kamu menikah itu, dulu apa bayangan kamu tentang pernikahan? Nah, Sebelum menikah loh ya, sebelum ketemu aku, bayangannya. Ya, ini saya ngadepnya ke sana atau ke sini? Sana. Ya, bayangan saya ya dulu waktu sebelum menikah
ini cerita sedikit ya. Saya termasuk, menurut saya pribadi termasuk yang lambat menikahnya. Lumayan lama untuk menunggu sang jodoh ini ya, nggak datang-datang sih ke rumah ya. Jadi lumayan lama untuk menunggu jodoh. Jadi harapan saya sebelum menikah dulu, pernikahan itu adalah sesuatu yang membahagiakan gitu ya. Apalagi waktu itu kondisi saya itu hidup sebatang kara di rumah warisan orang tua ya, karena kebetulan bapak dan ibu saya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dan kakak-kakak saya sudah menikah semua ya, sudah ada yang di luar kota, ada yang satu desa cuma udah beda rumah gitu. Sementara saya itu sendiri di rumah saya, meskipun ada karyawan, cuma karyawan yang membantu saya waktu itu kalau sore pulang gitu. Nah, jadi saat itu saya yang sebagai seorang diri itu sangat mendambakan pernikahan ya, sangat mendambakan sosok laki-laki yang akan menjadi pelindung saya gitu ya, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Nah, alhamdulillah akhirnya ketemulah sosok ini. Nah, itu jadi bayangan saya sebelum menikah itu saya akan bahagia sekali gitu ketika menikah dibanding sebelum saya menikah gitu. Ya, jadi kalau kita simpulkan, dia punya satu image, ya, satu bayangan bahwa pernikahan itu begini. Kalau boleh saya simpulkan, teman-teman, ini yang disampaikan istri saya tadi adalah seperti kata-katanya teman-teman saya yang udah duluan menikah. Nikah itu enaknya cuma 1%. Wah. 99% enak banget kan, gitu. Ya, gitu ya. Ya, yang ada di kepala. Imajinasi pernikahan itu happy ya, gitu lah ya. Dalam artian dikiranya lurus-lurus saja gitu kan. Tidak ada mungkin tidak ada dinamika. Nah, sekarang ya, kemudian kita menikah tuh. Nah, ternyata setelah menikah, setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga mulai ternyata realitas pernikahan itu tidak seperti bayangan sebelum menikah. Itu mulai kapan dan ternyata realitasnya kayak apa waktu itu? Ya, kalau awal-awal mungkin masih terasa ya, surprise-nya masih terasa gitu ya. Ada sosok yang menjadi pendamping hidup kita gitu kan, masih terasa. Kalau waktunya mulai kapan ada benturan, ada rasa-rasa nggak nyaman dan sebagainya, mungkin kalau dipetakan kurang begitu paham ya, lupa gitu. Tapi ya setelah beberapa bulan lah, akhirnya kalau awal-awal nikah kan rada-rada jaga image, pokoknya yang saya berikan itu yang terbaik gitu kan. Nah, lama-lama kan kok aku terus sih gitu ya, kok saya terus yang harus memberikan apa yang seharusnya gitu ya. Jadi kayak nggak dapat timbal balik. Waktu itu yang mulai mencederai bayangan tentang indahnya pernikahan itu hal-hal seperti apa contohnya? Contohnya yang paling sederhana, misalnya dulu bayangannya aku akan diperhatikan gitu kan. Ternyata loh, kok tidak seperti itu atau bagaimana? Contohnya nah, ya, seperti itu ya. Ya. Contohnya seperti yang Mas Arif tadi sampaikan. Ternyata suami saya yang saya idamkan waktu sebelum menikah tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Ternyata dia orang yang sangat cuek sekali. Cueknya itu udah double kuadrat ya. Jadi walaupun di rumah itu lebih lihat ke laptop. Kalau zaman dulu kan masih ininya ke laptop ya. Belum banyak HP-HP yang canggih. Jadi hadapnya tuh ke laptop terus sepanjang waktu gitu. Apalagi ketika sedang tidak di rumah. Nah, kalau sedang tidak di rumah itu misalnya kan dia lelaki panggilan ya, misalnya dia lagi pergi ke Jakarta misalnya. Harapan saya sebagai istri kan ya paling nggak ngabarin lah sudah sampai di hotel, atau ditanya apalah sudah makan atau belum, walaupun cuma basa-basi gitu ya. Tanda itu sebuah perhatian gitu. Kalau dia enggak gitu, yang penting dia sudah datang udah, nggak kayak seolah-olah tidak memikirkan kalau dia sudah punya istri. Wah, lah itu mulai gejolak-gejolak itu, ngambek-ngambeknya itu udah mulai muncul gitu ya di situ. Ini seperti itu, contoh sederhananya seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ya saya pun waktu saat itu ya tidak bisa melihat itu.
tidak bisa melihat itu kan. Ya, menurut Mas Arif kan hal Iya. itu suatu yang wajar. Iya, gitu kan? there's nothing wrong, tidak ada yang salah, dan ya nggak ada yang salah gitu. Dan saya mulai merasa ada yang salah itu ya cukup lama ya untuk memahami itu. Karena waktu itu saya pun merasa bahwa istri saya tidak seperti yang saya bayangkan sebelum menikah. Jadi bayangan saya dulu sama bahwa Ternyata nyebelin ya. ya ternyata punya istri itu kok malah jadi ribet ya. Dulu ya. Dulu tuh mikirnya kayaknya waktu bujangan tuh simpel sekali ya. Simpel sekali, kita ada kerjaan ya kerjaan dan sebagainya, tidak ada sebuah tanggung jawab. Ternyata kok ribet banget sih ya. Dan yang waktu itu agak repot buat saya adalah karena istri saya ketika mengalami ketidaknyamanan itu, dia tidak mengkomunikasikan itu. Jadi pokoknya yang jelas yang saya ingat adalah frekuensi nangis istri saya tuh sering banget. Jadi dalam seminggu tuh mungkin bisa 3 kali ya, itu sekitar itulah. Itu belum kalau pas lagi di luar kota kan, nggak tahu kan? Iya, belum lagi kalau saya sedang ada job di luar kota, saya tidak tahu berapa kali dia nangis. Dan ternyata setelah kita bertumbuh dan mendapatkan curhatan banyak sekali orang yang menikah, ternyata boleh dibilang ya, yang masuk curhatan ke saya itu 100% ternyata sama. Sehingga kalau dari saya dulu ya, dari saya dulu, ternyata makanya saya tulis di pamflet bahwa image tentang pernikahan ini harus didefinisikan ulang. Nah, kalau menurut saya nih, perlu diterjemahkan ulang nggak sih bahwa nikah itu bagaimana? Ya setelah akhirnya mengalami sendiri kan, sekarang sudah 10 tahun ya, alhamdulillah gitu. Akhirnya bisa sampai sudah, istilah sekarang tuh udah klop banget gitu, udah jarang banget ya, hampir lupa ya malah bertengkar kapan. hampir lupa. Kalau bertengkar bukan bertengkar, tapi kita adu pendapat aja. Tapi bukan karena emosi yang bikin mangkal gitu, bukan gitu ya. Nah, itu 10 tahun kita menikah, baru ternyata ada definisi pernikahan yang mungkin harus diredefinisi gitu ya. Yang didefinisikan ulang. Apa oleh orang-orang yang mungkin saat ini belum menikah gitu. Ya. Jadi berarti kalau misalkan sekarang nih ya, ada yang nanya kepada kita atau salah satu dari kita atau kepada kamu lah ya. Mbak Zakia, gimana sih rasanya menikah gitu lah. Apa yang kamu akan sampaikan kepada dia? Kalau dulu kan saya dapat iming-iming yang sepertinya begitu sempurna ya, bahwa menikah itu 1% enak, 99% enak sekali gitu kan. Seolah-olah tidak ada satu proses di situ, dinamika. Sekarang jawabanmu gimana? Saya tetap menyarankan atau memberikan pendapat pernikahan itu memang lebih membahagiakan daripada sendiri gitu ya. Walaupun mungkin bagi teman-teman ada yang memilih untuk hidup sendiri, itu juga pilihan, dan itu mungkin juga membahagiakan buat pilihan mereka kan. Jadi tidak yang menikah itu lebih bahagia, itu enggak seperti itu juga. Cuma pendapat saya gitu ya. Ketika Mas Arif tuh menanyakan kepada saya, ya saya memilih menikah. Walaupun melalui beberapa gejolak gitu ya, emosi dan sebagainya ya, turbulensi dalam pernikahan gitu. Ternyata bagi saya pernikahan tetap lebih apa ya, lebih utama lah, lebih membahagiakan gitu. Enggak, maksudku gini, maksudku adalah orang itu ingin dapat gambaran lebih real tentang pernikahan, bukan pendapat kita pribadi tentang pernikahan seperti apa. Oke. Jadi maksud saya teman-teman, banyak di antara kita itu sering memberikan satu apa ya? Contohnya gini, contoh nih maksudku ya. Aku lihatnya ke sana. Contohnya gini. Kalau saya punya sebuah bisnis ya, terus saya tawarkan kepada Anda nih. Anda memilih orang yang menawarkan iming-iming seperti ini. Anda join bisnis ini, pokoknya untung, cuan, lancar. Ya. Atau Anda lebih senang dengan orang yang menawarkan bisnis, Bapak Ibu, bisnis ini potensi untungnya besar sekali. Tapi tentunya seiring dengan keuntungan ini, ada beberapa resiko yang harus kita antisipasi. Paham nggak bedanya? Nah, ketika kamu ditanya tentang pernikahan, jawabanmu seperti apa?
Oh iya iya. Paham nggak maksudnya? Itu malah sudah saya tulis di buku itu ya, Wisdom in You itu. Jadi kalau misalnya Mas Arif nanya gitu, pernikahan ini sarana bertumbuh. Oke, berarti Baik. kalau orangnya bilang gini, berarti nggak 100% bahagia dong? Ya, bahagianya kita jadinya didefinisikan ulang lagi. Apa berarti? Bahagianya yang seperti apa gitu kan? Terus bahagianya apa? Nah, ketika kita sudah bisa melampaui apa yang dulu kita lalui gitu kan kita menemukan pelajarannya tuh, hikmah-hikmahnya. Jadi kayak kita lebih sabar, kita lebih kesadarannya lebih luas, lebih bisa memaklumi, lebih bisa memahami pasangan kita. Nah, jadi ketika itu sudah bisa terbangun, nah di situ yang namanya sakinahnya tuh di situ gitu. Bukan hanya cinta yang menggebu gitu ya, tetapi cinta yang membuat tentram gitu. Oke. Bener nggak kalau tak definisikan begini? Jangan pernah menawarkan bahwa pernikahan itu seperti naik bis jalannya lurus. Ya, kalau pendapat saya nih dari kesimpulan kamu ya. Jangan pernah memberikan iming-iming kepada orang lain bahwa pernikahan itu jalannya lurus. Ceritakanlah bahwa mungkin jalannya berkelok-kelok, nanjak turun. Tapi kita perlu menceritakan bagaimana caranya supaya naik bus itu tidak mabuk. Bener nggak? Ya, walaupun Bener ya? tetap aja setiap pasangan mesti ada tantangan Iya, sendiri-sendiri kan. betul ya. Berarti kan artinya kita perlu ceritakan juga bahwa memang pernikahan itu berliku-liku. Iya. Tapi kita perlu juga kasih tahu caranya biar nggak mabuk. Walaupun ya mabuk atau enggak itu nggak Ya, tahu juga. ya, tapi Iya. setidaknya kan ngasih tahu. Iya. Oh, punya jalannya lurus, ternyata belak-belok kan nanti gitu. Nah, teman-teman, terus terang, saya dan istri saya ini berkebalikan. Jadi contoh paling gampang nanti dia akan ngejelasin ya. Jadi berkebalikannya tuh gini. Anda tahu kayak orang bercermin ya. Bercermin itu kan kalau kamu lagi bercermin, itu kan kamu akan melihat ya. Kita akan melihat diri kita di dalam cermin sama dengan kita, tapi berkebalikan. Nah, saya memahami jodoh itu seperti itu, sama tapi berkebalikan. Nah, pertama jelas berkebalikan jenis kelamin ya. Jelas itu. Saya laki-laki, dia perempuan, berkebalikan. Kemudian banyak hal yang berkebalikan yang nanti kamu cerita lah ya. Yang membuat akhirnya kenapa 1,5 atau 2 tahun pertama kita nikah itu rasanya tuh yaitu pernikahannya kok kayak gini banget. Jadi yang jelas contohnya adalah kalau saya ini orangnya sangat very well planned ya, sangat-sangat terencana, apa-apa itu udah dipikir jauh ya. Jadi ketika saya membuat sebuah tulisan di Facebook pun itu saya sudah merencanakan itu jauh. Sementara istri saya itu spontanitas. Nah, berkait dengan perbedaan ini, apa sih yang dulu belum bisa kamu terima sehingga kesel sama aku itu? Contohnya? Ya, yang terutama ya itu tadi ya soal perhatian ya. Kurang perhatian ternyata. Kurang perhatian. Sayanya, lah menurut Mas Arif sendiri, sayanya terlalu ribet gitu ya. Kenapa sih istrinya itu ribet banget gitu ya? Kayak gitu harus sepele gitu ya. Kenapa dipermasalahkan gitu lah. Buat saya itu kan suatu hal yang penting gitu. Nah, itu yang kadang tuh membuat saya emosi, dan ketika saya emosi, dia marah juga. Jadi nggak ketemu. Harusnya ketika saya emosi, pengennya kan dirangkul, berikan tanda dia tuh mengerti atau perhatian kayak gitu ya. Enggak, justru respon dia itu malah marah gitu lah. Itu kan semakin sayanya marah, Mas Arifnya marah, jadinya kan nggak ketemu gitu. Kenapa kamu waktu itu nggak ngomong bahwa aku tuh butuh perhatian gitu? Yang dia lakukan, yang dia lakukan tuh dia tidak ngomong. Nanti saya pun sama, kasusnya juga sama. Nanti saya akan cerita. Tapi kenapa kamu nggak ngomong? Kalau ngomong kan aku tahu gitu loh. Ini kamu nggak ngomong masalahnya. Kendala para perempuan ya. Kebanyakan saya juga dapat masukan atau curhatan dari teman-teman ataupun yang saya kenal maupun cuma kenal di sosial media gitu ya. Masalah mereka itu ya sama dengan kami berdua sebenarnya. Masalah komunikasi. Komunikasi ini jadi sangat terhambat karena kita tidak mengungkapkan apa yang
ingin kita sampaikan gitu, cuma pengennya dimengerti aja, pengennya suami itu tahu kondisi hati saya yang pengen diperhatikan, pengen dikasih kasih sayang dan sebagainya gitu. Tetapi saya nggak ngomong, saya itu butuh ini itu nggak ngomong. Nah itu kekurangannya para perempuan, kebanyakan dia mendem ya, pengennya si laki-laki itu udah ngerti duluan, nggak usah dikasih tahu juga ngerti gitu, pengennya itu. Ya, saya masih ingat contoh ini teman-teman, contoh. Oh ya, perbedaan yang jelas Anda lihat malam ini adalah istri saya untuk masalah penampilan dia lebih lebih concern. Ya, dia untuk live acara seperti ini dia dandan, dia Masa cuma pakai daster? Anda perhatikan saya. Ya, cuman kayak gini aja gitu lah ya. Udah pede ya? Iya, dan ini ya nggak ada masalah dengan itu, cuman perbedaannya di situ karena ada juga cowok yang sangat metropolis ya. Apa tuh kok metropolitan apa? Bukan istilahnya. Metroseksual yang dandannya rapi banget, mungkin pakai jas dan sebagainya. Nah, ini hal-hal sepele seperti ini dulu itu bisa jadi masalah, contoh-contoh seperti ini. Nah, sekarang sih ya asal masih bisa dalam toleransi nggak apa-apa. Nah, saya masih ingat teman-teman dulu itu belum lama menikah, baru mungkin 3 hari atau 2 hari setelah hari pernikahan, saya mau makan malam atau makan siang, saya lupa, dan dia itu bikin masakan. Itu waktu itu jeroan sapi. Saya nggak tahu, mungkin sisa dari hari pernikahan itu masih banyak daging atau gimana. Yang jelas dia bikin jeroan sapi. Dan yang jadi masalah adalah saya itu sangat tidak suka jeroan sapi. Gulai jeroan sapi. Iya, dan waktu itu bikinnya gulai jeroan sapi. Jeroan sapi itu saya nggak suka. Sekali lagi bukan masalah enak atau nggak enak, saya tidak suka. Bahkan dimasak dengan cara apapun, tetap nggak suka aja. Ya, jadi bukan masalah masakanmu enak atau tidak ya. Jadi, nah, ketika dia datang menghidangkan lauk pauk yaitu jeroan sapi, itu terus terang saya tuh bingung mau ngomong ya. Mau ngomong aku nggak doyan dia sudah masak dari tadi dan kelihatan dia berseri-seri gitu kan, merayakan fungsi dia sebagai seorang istri gitu kan, dia mungkin sudah excited banget ya, sehingga saya nggak tega mau ngomong itu. Waduh, ini gimana ya, nanti kalau aku bilang aku nggak doyan, nanti dia akan terluka kan kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah ketika dia sedang ke dapur lagi atau lagi kemana gitu, saya ngambil plastik ya, kemudian yang sudah saya ambil di piring tadi itu saya buang ke situ ya, dan saya menghabiskan nasi dengan lauk yang lain, tempe dan sebagainya. Nah, saya pikir itu menyelesaikan masalah. Ternyata yang ada di kepala dia adalah suami saya doyan. Ya, suami saya doyan itu. Akhirnya besok harinya atau 2 hari kemudian dibikinin lagi modiar. Nah, sehingga akhirnya saya sadar waktu itu ternyata tidak gini. Kita kadang berusaha untuk saling menjaga biar nggak melukai satu sama lain. Ternyata itu menjadi masalah baru. Jadi bener gak sih? Jadi kita tidak mau melukai itu sebetulnya malah tidak menyembuhkan masalahnya. Tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan persoalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa waktu itu akhirnya seiring waktu ya kamu bisa akhirnya berubah menjadi berani ngomong kepada suami. Aku pun tentunya iya. Nah, apa yang mendorong itu? Karena saya dapat curhatan orang menikah 15 tahun, itu problem itu tuh belum selesai gitu loh. Bahkan yang 20 tahun 20 tahun pun belum selesai. Itu masih memiliki persoalan komunikasi kayak tadi. Banyak sekali. Nah, yang mendorong kamu tuh apa gitu loh. Kan kita bicara aku yang dulu dan yang sekarang gitu loh. Nah, waktu itu kamu yang dulu nggak berani ngomong, terus jadi berani, itu kenapa gitu loh? Mungkin karena saya orang Jawa ya. Ini entah karena Kesan semua perempuan atau hanya suku-suku tertentu yang memiliki anggah ungguh atau ewuh pekewuh tinggi ya, sehingga kurang bisa asertif itu, atau saya belum meneliti itu. Nah, saya hanya melihat diri saya sendiri ya, saya orang Jawa, kebanyakan ewuh pekewuh,
lebih menghargai nanti kalau saya ngomong nanti dia terluka dan sebagainya, jadinya mendingan nggak ngomong. Dan itu kayak udah otomatis gitu. Ya harusnya kan dia yang ngerti, aku nggak usah ngomong gitu. Nah, kapan saya mulai bisa menceritakan unek-unek itu, saya awalnya melalui tulisan ya, waktu itu lewat SMS apa waktu itu Oh iya, dia mulai berani ngomong berawal di nggak bisa nggak langsung vokal, ngomong ya, nggak kayak lisan, gini. ya. Ya, Heeh. ya itu lewat tulisan dulu. Waktu itu kayaknya masih pakai SMS atau apa ya waktu dulu itu ya. Nah, saya ceritakan kayak gini apa yang menjadi unek-unek saya itu saya ceritakan, tapi ngomongnya itu dengan amarah ya, tulisan tapi dengan tulisan yang marah gitu. Ya otomatis jawabannya dia ya balesannya dengan sesuatu yang sama-sama menyakitkan. Jadi kita tuh saya sudah berani ngomong, tetapi dibales dengan karena saya nulisnya dengan emosi, dengan marah, ya yang diterima oleh suami saya marah juga. Akhirnya Mas Arif membalasnya juga dengan sesuatu yang malah menyakiti saya gitu ya, walaupun cuma SMS. Itu saya pernah naik motor gitu ya, sambil nangis gara-gara baca SMS-nya dia. Nah, itu awalnya saya bisa mulai ngomong gitu ya, mulai nulis gitu. Nah, setelah kita ketemu, lah itu mulai lama-lama bisa ngomong. Nah, itu juga belum selesai. Kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi unek-unek kita, itu ternyata belum selesai. Ada tahapan selanjutnya, ya. Ketika saya ngomong apa yang menjadi unek-unek saya, ternyata suami saya tidak bisa menerima. Dia tidak mau disalahkan, ya. Dia tidak merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan gitu. Jadi bukan dia memahami apa isi hati saya, bukan gitu, tetapi dia membela diri tentang apa yang dia lakukan itu benar gitu, itu masuk akal dan itu tidak salah gitu. Nah, itu tantangannya itu juga. Jadi teman-teman mungkin ada yang saya sudah berusaha komunikasi kok dengan pasangan saya, itu ada yang curhat ke saya gitu ya, tetapi malah suami saya tidak terima, malah jadi bentroknya tambah kuat gitu. Nah, itu juga dulu saya alami. Sudah berat sekali, mau ngomong itu berat loh ya. Saya belum ngomong itu udah nangis duluan gitu ya. Lah, sudah berani ngomong, bukannya diapresiasi, dihargai apa yang menjadi perasaan saya, tetapi malah dia membela diri. Itu masalah kedua ya, ketika kita sudah berani ya. Karena ngomong itu juga butuh keberanian. Gak semua perempuan, gak semua istri itu berani berkomunikasi dengan pasangannya loh. Nah, jadi ketika ada istri yang berani ngomong, itu sebuah kemajuan sebenarnya. Nah, tapi ada tantangannya lagi ya, ketika suami kita itu, dulu suami saya itu, Mas Arif itu tidak bisa menerima apa yang saya keluhkan, itu jadi masalah baru lagi. Nah, sampai waktu apa itu kok bisa Mas Arif bisa memahami saya itu, kenapa itu? Ya sebenarnya gini, yang menarik teman-teman. Contoh paling gampang yang terjadi itu kan jelas ya, perbedaan antara saya dengan dia itu seperti walak-walik gitu loh ya. Contohnya tadi beberapa, dan satu lagi contoh dia tuh. Misalnya gini contohnya nih. Apa? Misalnya saya kan di rumah, Mas Arif lagi di rumah. Berilah sedikit waktu lah, banyak waktu untuk kita jalan-jalan lah, kita ngobrol berdua lah, jangan di depan laptop terus. Nah, terus jawaban saya, Mas Arif waktu itu, saya kan butuh mencari nafkah. Itu kan masuk akal ya. Dia tidak mau disalahin, dan saya juga tidak bisa mendebat dia. Memang dia harus mencari nafkah, dan nafkahnya dia bekerja di laptop. Bekerjanya melalui laptop. Jadi dia harus membutuhkan banyak waktu gitu ya untuk di depan laptop. Jadi maksudnya dia, ya pahami saya dong, saya kan lagi cari uang gitu lah, istilahnya gitu. Akhirnya kan kita mentok, sayanya masih dongkol, dianya juga dongkol karena usahanya sebagai seorang suami dalam mencari nafkah tidak dihargai gitu. Iya. Jadi ya nggak ketemu dong. Iya. Karena kan pekerjaan saya ini mikir ya, terus terang ya, teman-teman mungkin akan melihat apa ya, walaupun orang bilang saya cukup untuk usia segini tuh masih terlihat muda, tapi
guratan-guratan kayak kantung mata yang begitu dalam ini kan karena terus terang kalau saya kerja itu mikir ya, jadi mikirnya banget, bahkan bisa sehari itu tidurnya hanya 2 jam kadang ya. Itu dulu lah ya, dulu saya masih belum sadar tentang hal itu. Jadi itu pun sudah membebani waktu itu. Jadi akhirnya ya seperti orang autis ya, dalam tanda kutip, artinya saya sibuk dengan dunia saya sendiri. Dan kalau menurut aku problem kita tuh bukan itu. Problem kita sebenarnya akhirnya kita sadari bahwa kebanyakan orang termasuk kita ya, itu adalah